Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut materi berikutnya yaitu tentang arthropoda. Arthropoda itu termasuk film yang anggotanya sangat banyak dibandingkan dengan film-film lain pada kelompok invertebrata, pada kelompok avertebrata atau kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi arthropoda itu anggotanya sangat banyak, hewannya juga sangat banyak. Baik, kita mulai ya. Arthropoda itu dari dua kata, arthra dan podos atau poda. Arthra itu ruas, poda kaki. Jadi dia bisa diamati dari kakinya yang beruas-ruas atau bersegmen-segmen. Mungkin dulu kita mengenal bahwa arthropoda adalah hewan yang berbuku-buku. Maksudnya berbuku-buku adalah dia bagian kakinya, terutama ya yang bisa dilihat dari kata arthropoda itu sendiri, itu pada bagian kakinya bersegmen-segmen. Jadi ada segmennya, ada ruasnya yang terlihat dengan jelas. Sedangkan tidak hanya kaki yang bersegmen, ternyata bagian tubuh lain pun dia bersegmen-segmen. Tentu saja segmennya berbeda dari Annelida, gitu ya. Ini segmennya memang khas pada arthropoda. Jadi sekali lagi yang bersegmen itu bukan hanya pada kaki, tetapi pada bagian tubuh yang lain pun dia bersegmen. Begitu. Kemudian kita lihat bentuk tubuh dan ukuran tubuh. Arthropoda itu memiliki bentuk tubuh yang bervariasi ya. Bayangkan saja lipan dengan bentuk yang seperti itu. Kemudian lobster yang bentuknya seperti itu, kemudian kutu rambut bentuknya juga seperti itu. Jadi banyak variasi bentuk tubuh pada arthropoda. Karena memang jenisnya sangat banyak, variasinya sangat banyak, diversitasnya sangat luas. Jadi artinya sangat sangat beraneka ragam bentuk tubuhnya. Kemudian kalau dari sisi simetri, simetri tubuh itu simetri tubuhnya adalah bilateral. Kemudian juga terdapat exoskeleton meskipun tidak semua ya. Jadi tidak semua exoskeleton dari zat kutikula atau zat kitin nanti ya, sebenarnya dari zat kitin. Kemudian kalau dari ukuran ada yang hanya beberapa milimeter sampai ada yang berukuran jumbo sampai meteran, bahkan ada salah satu kepiting raksasa yang sangat besar, ukurannya bisa mencapai 2 meter lebih. Tapi ada juga yang sangat kecil, kutu rambut misalkan. Kutu rambut itu kan ukurannya nggak sampai 1 mili. Kecil sekali. Apalagi kutu rambut kucing, nah, sangat kecil sekali. Gitu. Jadi ukurannya mulai dari beberapa mili sampai beberapa puluhan senti, bahkan ada yang ukurannya meteran. Kita lihat contoh. Nah, gambar sebelah kanan. Gambar sebelah kanan itu kutu rambut ya. Jadi kutu rambut pada manusia itu ukurannya hanya 0, sekian mili. Jadi bahkan 1 mili aja nggak ada. Di gambar sebelah kiri itu ada kepiting yang ukurannya sangat besar. Makanya disebutkan tadi di awal bahwa ukuran itu pada arthropoda sangat bervariasi. Ada yang kecil, ada yang sangat besar. Makanya diversitas atau keanekaragaman dari arthropoda itu sangat sangat luas, sangat banyak, sangat besar. Begitu. Untuk struktur tubuhnya tadi bervariasi, sangat-sangat bervariasi. Untuk bagian tubuh sendiri itu nanti ada yang bisa dibedakan sangat jelas antara kepala, dada, dan abdomen. Jadi bisa dibedakan antara kepala, toraks itu dada, dan abdomen bagian perut itu nanti bisa dibedakan dengan jelas. Ada juga yang ternyata tidak bisa dibedakan dengan jelas mana batas kepala dengan dada. Makanya kita menyebut sebagai cephalotoraks. Artinya kepala dengan bagian dada itu menyatu. Jadi kita sulit membedakan batas antara dada dengan kepala. Makanya kita sebut sebagai cephalotoraks.
dan ada yang abdomen. Jadi artinya ada yang kepala, dada dengan perut atau abdomen, ada juga beberapa jenis, ada banyak jenis ya, yang hanya bisa dibedakan antara sefalotoraks dan abdomen saja. Jadi ada yang tiga segmen, ada yang hanya 2 segmen saja. Begitu. Kemudian sementara ada juga yang hanya sulit dibedakan mana toraksnya. Jadi hanya bisa dilihat antara kepala dan abdomen saja. Jadi memang strukturnya sangat-sangat bervariasi ya, sangat bervariasi. Ada yang tadi kepala, dada, toraks, ada kepala, toraks, abdomen. Ada yang sefalotoraks, abdomen. Ada yang kepala dan abdomen saja. Jadi memang sangat-sangat bervariasi strukturnya. Pada bagian kepala ada yang dijumpai antena, ada yang tidak. Bahkan yang punya antena pun nanti dibedakan lagi, ada yang sepasang, ada yang 2 pasang. Kalau pada kupu-kupu itu antenanya sepasang. Kalau pada udang antenanya 2 pasang. Ada juga yang nggak punya antena. Contohnya siapa? Kalajengking. Kalajengking itu juga bagian dari arthropoda. Punya antena? Tidak. Jadi kalajengking itu tidak memiliki antena. Gitu. Kemudian jumlah kaki. Jumlah kaki itu beragam. Ada yang 4 pasang, ada yang 3 pasang, ada yang sepasang tiap segmen, ada yang 2 pasang tiap segmen, ada yang 5 pasang, ada yang 10 pasang. Jadi banyak variasinya pada jumlah kaki. Ada yang kakinya hanya terletak di toraks saja, misalkan di bagian toraks. Ada yang kakinya tersebar di seluruh tubuhnya, ada. Jadi memang kaki pada arthropoda itu strukturnya atau variasinya sangat beragam. Kemudian terdapat eksoskeleton atau rangka luar dari zat kitin gitu ya. Zat kitin, dan yang uniknya eksoskeletonnya atau rangka luarnya itu tidak bisa mengikuti pertumbuhan dari tubuh si hewan. Jadi kalau si hewan itu bertambah besar, eksoskeletonnya tidak ikut bertambah besar. Makanya pada beberapa spesies arthropoda itu dikenal dengan istilah molting. Istilahnya salah ya. Jadi sebenarnya ini molting. Sebenarnya istilahnya molting. Molting itu artinya pergantian atau pengelupasan kulit tanda petik yang sebenarnya itu bukan kulit tetapi eksoskeleton. Jadi kalau misalkan pernah lihat belalang ganti kulit gitu, itu namanya molting. Nah, eksoskeleton itu tadi tidak bisa ikut tumbuh besar. Tetapi fungsi utama dari eksoskeleton adalah memberi perlindungan pada organ dalamnya. Gitu. Jadi eksoskeleton ini rangka luar yang berfungsi memberi perlindungan, tetapi eksoskeleton itu sendiri tidak bisa ikut tumbuh besar ketika hewannya bertambah besar. Jadi harus ganti kulit. Tanda petik harus ganti kulit. Jadi ketika kulit lamanya atau eksoskeleton lamanya mengelupas, dia akan segera membentuk eksoskeleton baru. Dan pada saat itu juga terjadi pertambahan ukuran tubuh. Itu kalau pada arthropoda, gitu ya. Ini kalau kita lihat pada anatomi internal udang ya. Ini saya ambil udang. Nanti ada kelenjar hijau yang sebagai alat ekskresinya, kemudian ada antenanya 2 pasang, mata juga ada, kemudian ada otak, ada sistem sarafnya juga ada, kemudian anus juga ada, usus, jadi banyak. Ada capitnya, pedipalpus ya, pedipalpus, ada kaki gitu ya. Jadi banyak. Jumlah kakinya ada berapa di situ? Bahkan ada 10 pasang ini. Ada 10 pasang. Jantungnya ada ovariumnya ada. Jadi
Ini pada organ anatomi internal pada udang. Pada udang ini kurang lengkap, kurang pas ini. Jadi kalau nama spesies harus menggunakan garis bawah kalau dia sama dengan tulisan di sekitarnya. Nah, ini proses molting ya, proses ganti ganti kulit ya, orang awam bilangnya ganti kulit. Tapi sebenarnya ini adalah ganti exoskeleton. Jadi exoskeleton yang lama yang berwarna berwarna coklat ini exoskeleton yang lama. Kemudian dia berganti kulit ya, ini yang baru. Jadi warnanya lebih lebih cerah karena masih baru ganti ini pada jangkrik. Termasuk juga bisa diamati pada belalang. Ini exoskeleton yang lama, yang ini yang lama. Ini yang lama, ini yang lama ya, ini yang lama. Jadi yang lama itu yang ini, kemudian yang baru yang ini. Jadi dia memiliki exoskeleton yang baru. Ini proses ganti kulit pada serangga.